Bagi bapak-bapak yang suka berpergian ke arah Jawa, itu ada jalan namanya Alas Roban. Di salah satu tikungan kita harus ngelakson tuh Pak, sekian kali. Menurut pendapat para pengendara, kalau kita nggak ngelakson, kita nanti mobilnya rusak, mogok, bannya kempes dan lain-lain. Ada suges-suges seperti itu. Maka cara ngelawannya gimana? Jangan ikutan ngelakson. Buktikan kalau kita nggak ngelakson, kita baik-baik aja. Ya, seperti itu. Mungkin anggapan orang Quraisy dulu nih, kalau Ka'bah dipegang didekati para budak nih, Ka'bah akan meledak, akan hancur ya. Mungkin saya tidak tahu akidah mereka seperti apa, tapi mereka memperlakukan budak seperti itu, diinjek-injek sama Bilal bin Rabah, menunjukkan Ka'bah itu biasa, benda biasa, nggak ada masalah diinjek-injek, bukan suatu yang harus dihormati lalu tidak apa-apa, diinjek naik ke atas Ka'bah dan azan. Dan sekarang pun tim cleaning service di Makkahul Mukarramah kalau membersihkan Ka'bah mereka naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, kaum muslimin, muslimat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih bisa kasih kesempatan kita untuk bisa beribadah di bulan yang di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan ini, yakni di bulan Ramadan. Dan saya selaku hamba Allah yang fakir sedikit mau menyampaikan kisah ya, cerita salah satu momen besar yang terjadi di bulan Ramadan di masa Rasulullah SAW. Dan ini mungkin jarang diungkap, jarang disampaikan. Mungkin ada beberapa asatid, ustadz, kiai yang menyampaikan kisah ini. Kisah ini bernama Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Banyak orang yang mengira ketika membacakan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Membaca dan melihat lalu membaca terjemahnya, seakan-akan ayat ini menjadi pintu gerbang besar bahwa Islam ini akan jaya ke depannya. Tapi tidak, ternyata ayat ini sebagai sinyal dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa tugas beliau last minute, sudah hampir selesai, artinya beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Singkat, ada perjanjian Hudaybiyah nih. Isinya nggak usah saya bacakan semua. Salah satu isinya, kubu yang masuk berafiliasi dengan Nabi Muhammad SAW dan kubu yang berafiliasi dengan Quraisy pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan sepakat tidak ada peperangan, gencatan senjata, nggak boleh saling colek, ya, nggak boleh saling colek. Tibalah ada dua suku ini, satu Bani Khuza'ah, satu lagi Bani Bakar. Bani Bakar pro Abu Sufyan, pada saat itu Abu Sufyan radhiyallahu anhu belum masuk Islam, dan satu lagi Bani Khuza'ah ini berafiliasi, mereka para sahabat ridwanullah alaihim. Flashback, mereka ini punya histori yang nggak pernah kelar-kelar. Mereka selalu berkelahi, berantem. Begitu ada perjanjian Hudaybiyah, Bani Khuza'ah ini malah adem. Beda dengan Bani Bakar. Mereka memanfaatkan momen ini untuk menyerang habis-habisan Bani Khuza'ah. Singkat cerita, habislah diserang. Ada yang selamat melapor ke Rasulullah. Maka detik itu jugalah perjanjian Hudaybiyah batal. Dan ini fikih ya, fikih. Kita sering membahas fikih salat, fikih tawaf, fikih wudu, fikih haid, fikih puasa dan lain sebagainya. Perlu sekali-sekali belajar fikih perang. Fikih di medan perang itu bagaimana? Salah satunya adalah apabila ada perjanjian dengan musuh, kalau musuh itu melanggar perjanjiannya, maka otomatis perjanjian itu batal. Jika musuh melanggar, maka perjanjiannya batal. Maka Rasulullah saat itu juga perintahkan kita berangkat ke Mekah, kita serang habis-habisan Mekah. Ya. Ketika Rasulullah sedang mempersiapkan
keberangkatan para sahabat, para pejuang-pejuang Islam untuk membebaskan kota Mekah, datang Abu Sufyan ke Madinah. Menemui Rasulullah, gagal, nggak ada solusi. Abu Bakar, Umar, Ali, gagal. Semuanya nggak dapat solusi, dicuekin bahkan. Rasulullah dicuekin oleh Abu Sufyan dicuekin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, berangkatlah mereka para sahabat ridwanullah alaihim menuju kota Mekah. Kalau boleh saya kasih analogi gampangnya begini. Ini Masjid Fathahillah misalkan Ka'bah. Ini Quraisy nih, Tanah Abang Blok B ini Quraisy. Rasulullah udah sampai di City Walk, perbatasan. Quraisy Mekah udah kelihatan aroma-aromanya. Udah berada di City Walk. Tiba-tiba warga Quraisy yang pada saat itu ada, yang di dalamnya dipimpin oleh Abu Sufyan, melihat dari kejauhan itu kok ada api-api ya yang nyala. Tenda-tenda berdiri banyak sekali. Apa yang terjadi? Abu Sufyan datang menghampiri. Jadi Abu Sufyan berangkat dari Tanah Abang menuju ke City Walk, perbatasan dekat dengan kota Mekah. Sampai di City Walk, dalam contoh ini ya, sekali lagi, Abu Sufyan bertemu dengan Abbas, dan pada detik itu yang menjadi ketua ronda ya, ketua security-nya yang dipercaya oleh Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan slogannya da'u qatiluhu. Ya Rasulullah, biar saya penggal aja kepala orang ini. Itu Umar. Akhirnya apa? Singkat cerita, naiklah Abu Sufyan dipanggil oleh Abbas. Abu Sufyan, sini, naik ini, bigal. Ya, sejenis sejenis keledai, perpaduan antara keledai dan perkawinan antara kuda dan keledai. Naiklah. Tapi muka kamu tutupin. Jangan sampai kelihatan orang-orang, apalagi ketahuan nama Umar bin Khattab. Kata Abbas. Ya udah, naik. Tapi Umar melihat kejadian itu, Umar curiga, siapa ini orang ini? Kok mukanya ditutupin? Umar ikutin terus. Alhamdulillahnya Abu Sufyan sudah sampai di tendanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah di situ Abu Sufyan membuka pakaiannya, sorbannya. Umar baru ngelihat. Seandainya Umar ngelihat Abu Sufyan sebelum sampai tenda Nabi, habis itu Abu Sufyan pada saat itu. Dan di momen itulah, singkat saja saya percepat, di momen itulah akhirnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu menyatakan dirinya masuk Islam. Maka pesan Nabi, sampaikan kamu balik Abu Sufyan ke Quraisy, sampaikan siapa yang masuk rumahnya mengunci, menutup pintunya, aman. Yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah Abu Sufyan. Nah, ini fikih, menghormati orang itu boleh menyebut namanya. Apalagi dia tokoh, seperti misalkan di Blok B Tanah Abang ini ada satu orang yang ditokohkan kepada Bapak Fulan yang kami hormati, itu dibolehkan dalam Islam. Walaupun gak disebutin yang bapak-bapak yang lainnya, cukup satu atau dua orang saja. Ya, sebenarnya kalau Rasulullah pakai dua ultimatum saja, yang masuk rumah mengunci pintu, menutup jendela aman, yang masuk Masjidil Haram aman, udah selesai. Gak usah disebut lagi siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Tapi buat apa? Kan mereka bisa masuk rumah masing-masing. Tapi Rasulullah tetap menyebut nama Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dah, masuklah Nabi, dipisah menjadi 3 pasukan, kanan, kiri, tengah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, satu lagi Umar bin Khattab, pimpinan tertinggi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, saya nggak bahas, ada beberapa pertikaian, nggak masuk ke masalah yang perangnya. Sampailah Nabi di Tanah Abang, di Mekah, di Quraisy pada saat itu. Jalan kaki. Kalau tadi saya analogikan dari City Walk, ada yang pakai kuda, ada yang pakai unta. Masya Allah. Ya, wah dahsyat sekali. Nabi pertama kali yang Nabi saksikan, yang Nabi prioritaskan bukan ruko-ruko, rumah-rumah mereka yang dulu mereka bangun, mereka renovasi, lalu mereka tinggalkan ke Madinah, bukan. Kebun-kebun mereka ngelihat itu para sahabat. Dalam cerita cukupan ada yang mengatakan ini dulu rumah kami, ini dulu kebun kami, ini dulu mungkin aset-aset kami. Semuanya habis, dirampas, dimiliki oleh para orang-orang Quraisy. Maka Nabi menyaksikan 364 berhala, 363 tipe medium L, M, S. Yang kecil-kecil itu, sedang. Ada satu yang tipe XXL namanya Hubbal. Nah, Nabi pertama kali melakukan apa?
Nabi perintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah untuk azan. Nah, kenapa Bilal? Ini ternyata ada misi dakwah yang dahsyat di balik disuruhnya Bilal naik ke atas Ka'bah. Apa? Dulu Bapak, kita flashback jauh ya. Seandainya Masjid Fathahillah ini adalah Ka'bah, lalu pagar-pagar yang mengelilingi masjid yang penuh berkah ini adalah batasnya, maka para budak itu nggak boleh ngelewatin batas-batas pagar itu. Maka apalagi menyentuh Ka'bah, lebih nggak boleh lagi para budak. Jadi budak itu dihinakannya salah satunya adalah mereka tidak boleh menyentuh Ka'bah. Jadi ada semacam line garis di mana mereka nggak boleh mendekati Ka'bah. Waktu pembebasan kota Mekah, Nabi perintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah. Ka'bah diinjek-injek. Itu disaksikan itu oleh orang-orang Quraisy yang notabene mereka memegang teguh ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Dijatuhkan langsung oleh Nabi dengan tindakan. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Terkadang Bapak, Ibu, dan semua kaum muslimin, dakwah itu boleh langsung praktek untuk menepis semua kekeliruan dalam sebuah pemahaman. Misal contoh, dulu ya, saya tidak tahu sekarang masih atau tidak, bagi bapak-bapak yang suka berpergian ke arah Jawa, itu ada jalan namanya Alas Roban. Di salah satu tikungan kita harus ngelakson tuh Pak, sekian kali. Menurut pendapat para pengendara, kalau kita nggak ngelakson, kita nanti mobilnya rusak, mogok, bannya kempes dan lain-lain. Ada suges-suges seperti itu. Maka cara ngelawannya gimana? Jangan ikutan ngelakson. Buktikan kalau kita nggak ngelakson, kita baik-baik aja. Ya, seperti itu. Mungkin anggapan orang Quraisy dulu nih, kalau Ka'bah dipegang didekati para budak nih, Ka'bah akan meledak, akan hancur ya. Mungkin saya tidak tahu akidah mereka seperti apa. Tapi mereka memperlakukan budak seperti itu. Diinjek-injek sama Bilal bin Rabah. Menunjukkan Ka'bah itu biasa, benda biasa, nggak ada masalah diinjek-injek. Bukan suatu yang harus dihormati lalu tidak apa-apa, diinjek naik ke atas Ka'bah dan azan. Dan sekarang pun tim cleaning service di Makkahul Mukarramah kalau membersihkan Ka'bah mereka naik ke atas. Nggak ada masalah. Sudah dihancurkanlah semua patung-patung itu. Nabi sambil mengucapkan wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dipukul patungnya itu perlu pecah lulu lantah. Disisakan satu patung yang besar namanya Hubal. Lagi-lagi Nabi memberikan dakwah langsung dengan praktek. Hubal dalam pemahaman akidah Quraisy, tentu kafir Quraisy, itu berhala besar, tinggi, bahkan dalam riwayat itu Nabi sampai naik ke atas punggung unta. Lalu Nabi naik sampai berdiri di atas punggung unta, saking besar dan tingginya itu Hubal. Nah, dalam kepercayaan Quraisy, akidah Quraisy, bahwa siapa saja yang melihat mata Hubal, mata langsung face to face begini, mereka akan buta sekejap mata. Mereka akan buta sekejap mata. Buta. Bayangkan itu, kepercayaan mereka terhadap benda mati yang mereka buat sendiri, yang bahan yang mereka olah sendiri, yang mereka bentuk sendiri. Mereka meyakini asnam, berhala-berhala mereka itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menimbulkan keburukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, subhanallahi amma yusyrikun. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi naik ke atas unta sambil disaksikan semua warga Quraisy yang notabene mereka dulu memusuhi, menghina, mencaci maki Nabi, benci sekali itu dengan ajaran la ilaha illallah. Lantas Nabi yang pertama Nabi lakukan, Nabi ambil tongkatnya, lalu Hubal itu matanya dicolok untuk menyampaikan kepada para masyarakat, hei kalian wahai Quraisy, nih saya nggak apa-apa nih, tak pelototi ini Hubal, saya colok, bahkan matanya saya buat dia buta, walaupun dia memang sudah buta, nggak bisa ngelihat, dia berhala. Akhirnya detik itu juga runtuhlah semua akidah pemahaman orang Quraisy. Lalu Nabi mengucapkan surat Al-Isra tadi ayat 81, wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lantas Nabi memukulkan tongkatnya ke kepala Hubal, lalu hancur luluh lantahlah itu Hubal. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Para sahabat ridwanullah termasuk Nabi membatalkan puasanya semua. Membatalkan puasanya. Dan bulan yang penuh berkah ini Nabi justru membersihkan kota yang suci dari hal-hal kesyirikan. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Mari jadikan momen Ramadan ini momen di mana hal-hal yang berbau khurafat,
tahayul, kesyirikan yang bertebaran tengah masyarakat. Kalau kamu nggak begini nanti begini loh. Kalau kamu nanti melakukan ini nanti kamu kena ini loh. Nah, hal-hal seperti ini yang notabene tidak ilmiah, tidak ada dasarnya, kita buang jauh-jauh ini. Apalagi di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan yang ini, sebagaimana Nabi membumi hanguskan, meluluh lantahkan berhala-berhala yang najis itu, lalu dibersihkan di bulan Ramadan. Semoga kita di bulan Ramadan ini bisa semakin bersih jiwa kita, dijauhkan dari hal-hal kesyirikan, dijauhkan dari hal-hal kemaksiatan, dijauhkan dari segala hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang hadir di sini selalu diberi kesehatan hingga akhir Ramadan nanti dan sepanjang hayatnya, dan bisa menjalankan beribadah dengan baik, dengan seksama, dengan khusyuk, dengan nikmat di bulan Ramadan. Juga semoga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berjualan di Tanah Abang Blok B khususnya, semoga dagangannya dilariskan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Bulan Ramadan, bulan di mana Nabi membebaskan daripada hal-hal kesyirikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya pribadi selaku hamba Allah yang benar. Yang lemah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.